yang dimiliki oleh orang Red Face. Bannya hilang ya Iya. Sasuke, ban bagi. Betul, itu maksud saya. Dan ternyata ban bagi yang hilang pun masih dipaksakan juga untuk teman-teman dari Red Face, teman-teman dari EVOS maksudnya, Red Face yang langsung bergerak juga. Namun NFT, seperti yang tadi udah dibahas juga sebelumnya, mereka akan bergesekan sebentar lagi dengan Eagle 365. Satu player berhasil diamankan dari kejauhan, Leons pun tertangkap, dua punggawa dari Eagle 365 tertumbangkan, membuat defensif dari Eagle 365 rontok. Dan ini akan menjadi sebuah pergerakan yang enak banget untuk NFT karena mereka berhasil untuk menerobos masuk dari pintu masuk yang sudah dijaga oleh Eagle 365. Sama-sama turun di painan, namun ternyata pertemuan mereka tidak di painan. Pertemuannya saat mereka sudah melakukan rotasi dari arah lain. Powerpang ini dia membuka sebuah skopnya. Kali 4 digunakan oleh seorang Handoko atau Powerpang. Melihat ke area depan, mencari pemain-pemain dari Boom. Bisa saja untuk mendapatkan knock selanjutnya karena memang sedang revive di area tersebut. Namun Pavel masih terus bisa lari dari kejaran seorang Cimoy. Cimoy, ini dia dimana dia sudah mendapatkan angle shot karena player-player dari NFT. Dan kali ini Cimoynya nggak gemoy ya. Ini adalah Cimoy yang ganas untuk dari player-player Eagle 365 hanya bermain dengan 2 player aja berusaha untuk menahan. Tapi ternyata Cimoynya tidak bisa bertahan, ditembak dari arah belakang. NFT benar-benar mendobrak sisi pertahanan dari Eagle 365. Membuka pintu untuk bisa masuk ke arah dalam, tersisa Alpha seorang diri. Mampukah Alpha bertahan dan bersembunyi di belakang batu? Ya, inilah dia Alpha yang berada di rumahnya, yang berada di pulaunya. Karena ini pulau Alpha, ada Iya, seorang Alpha. Namun betul. masih akan coba dicari karena Cimoy sudah tidak bisa melakukan banyak hal. Langsung dipulangkan begitu saja. Tersisa satu yang terakhir. Sebenarnya mereka bisa fight sedari awal, tapi ternyata tadi kalau kita lihat Eagle 365 bergerak terlebih dahulu, tapi ternyata backstep yang dilakukan oleh pemain-pemain NFT cukup menakutkan, bahkan sangat menakutkan untuk membuat pemain-pemain Eagle 365 tumbang. Namun kita melihat kali ini Takai berhadapan dengan Aura, ada jiggle yang dilakukan tapi no mercy pun ditumbangkan ke arah bawah, tapi backup dari seorang Jaden lagi-lagi menyelamatkan tim ini. Wow, gila HP-nya setipis kertas. Kukira keras. Kukira kertas. Ternyata keras. Kebalik. Mohon maaf. Dan ternyata berhasil untuk menyelamatkan temannya. Seenggaknya dari Jaxi masih bisa di revive. Dan walaupun kehilangan 2 player, tapi seenggaknya ini Sunhawk ya. Dia masih bisa mempertahankan placementnya. Dan sayang sekali Takai yang harus dipulangkan karena tadi rumah milik Takai di retake areanya. Tapi ternyata ini rumah yang bisa dibilang enak-enak gak enak. Alter Ego sudah mendengar adanya suara-suara tembakan dari arah tersebut. Meningkatkan awarenessnya ke arah yang sama juga. Dan di sisi lain NFT Flippy juga udah mulai tertumbangkan satu persatu playernya. Zone juga di Lindes Gaming bahkan oleh Dewa United. Tapi Ghidorah, dia turun dari kendaraannya dan knockdown karena adanya fall damage yang dia alami. Karena memang harusnya kendaraan masih berjalan tapi dia udah turun terlebih dahulu. Sebuah kalkulasi yang ternyata tidak tepat dari seorang Ghidorah, pemain terbaru dari Dewa United yang dimainkan di Piala Presiden Esports kali ini. Namun kita melihat juga dari pemain-pemain Boom yang memang terkenal dengan sebuah rotasi lambat. Masih terus mereka upayakan, masih terus mereka lakukan. Alright, late rotation dari Boom. Ternyata dari EVOS juga melakukan late rotation yang sama. Red Face diutus untuk menjaga bagian jembatannya, menjadi preman bagian jembatan. Tapi Kenan pun mendapatkan satu punggawa dari EVOS. Berarti ini kita bisa bilang ya, setup dari EVOS sama Boom, ini semuanya mereka split berjauhan, tapi ternyata bertemu di titik-titik yang berbeda. Ya, saling bertemu 1 melawan 1 itu adalah keadaan yang terjadi karena pemain Boom tadi dipulangkan oleh seorang Red Face dari area jembatan, namun berbalik arah kali ini Putballs. Pemain-pemain Boom untuk menantang Red Face dan akan coba disambut. Knock didapatkan, 2 knock bahkan didapatkan kali ini oleh seorang Red Face, bahkan 2 elimination didapatkan oleh Red Face. Buaya nyari kutu, kalau bisa 2 kenapa harus 1? Cakep, itu dia. Dan gue nggak tahu kenapa Boom berputar arah seperti itu. Dan bahkan dia menggunakan sebuah Vespa. Vespa kan ini bisa dibilang speednya nggak terlalu tinggi ya. Dan dia bergerak tegak lurus ke arah depan. Angle shot dari Red Face jelas banget, bakal langsung mendapatkan 1-2 kepala. Gimana caranya coba bisa dihindarin? Dan itu menurut gue adalah sebuah tindakan yang agak membingungkan ya, atau mungkin dari Boom punya strategical plan lain. Dan kita lihatlah seperti apa lanjutannya karena masih 11 tim tersisa juga. Circle kelima sudah mulai dijalankan juga. Voin ternyata masih lengkap dengan 4 player yang mereka miliki. Dan kali ini untuk kameranya bergeser ke arah rumah milik Aura yang ternyata masuk ke dalam play zone-nya.
Masuk ke dalam play zone selanjutnya, masuk ke dalam circle selanjutnya Aura. Yang tadi di gatekeep, kali ini mereka akan menggatekeep tim-tim lain karena Void yang bisa saja ditunggu oleh pemain-pemain Aura. Void mau nggak mau akan datang menuju ke arah compound Aura karena sudah mulai dekat, tapi Upin ternyata melakukan flank dari arah yang lainnya. Kita melihat juga ada pertemuan yang terjadi antara Dewa United berhadapan dengan Bigetron Ion. Ada pemain-pemain dari Alter Ego juga di area tersebut. Oh my god, bener-bener rame banget ya. Itu gua rasa dari Renalre akan menjadi penonton yang enak banget. Bangku VIP dari arah bagian paling atas. Dan ternyata tadi satu tim sudah dipulangkan juga. Gue gak tahu apakah satu tim, apakah satu atau dua player. Karena terpantau di bagian mapnya tadi ada banyak sekali pertumpahan darah juga dari area milik Bigetron Ion. Dan ternyata dari Bigetron Ion masih selamat juga, bisa berlari, berpacu dengan zona. Tapi untuk Spaoff ternyata menjadi penjaga dari bagian higher ground yang menembak ke arah Ronki, mendapatkan satu, duanya lagi ada di mana lagi dicari. Spaoff merupakan gatekeeper yang luar biasa. Spaoff menunjukkan kualitasnya. Ini adalah setup yang sudah dilatih selama 3 season berturut-turut. Dimulai dari season yang kedua, melanjutkan ke season yang ketiga, bahkan season yang keempat masih dengan strategi ini. Dan kita melihat bagaimana kuatnya strategi yang dimiliki oleh Alter Ego Limax saat circle-nya menuju ke arah tersebut. Karena Bigetron Ion pun dipulangkan ke arah lobby. Rata semua, digunting pergerakannya, mau dari sisi manapun lewat, itu ada peluru dari Alter Ego. Ini Alter Ego udah kayak watchtower ya, mengunci pergerakan dari tim yang sedang berusaha melewati gunungnya. Bahkan dari Bonafide juga lagi baku hantam dengan tim NFT yang berada di bagian high ground, di bagian bukit, dari bagian atas. Super Luna pun mendapatkan satu sasaran barunya, Void kali ini yang menjadi ancaman maut. Tapi Bonafide juga posisinya bonyok oleh Void. Berarti ini bisa dibilang kayak ada three-way showdown yang terjadi ya. Dan kita sama-sama diajari bagaimana menggunakan mutan yang baik dan benar. Karena Super Una dengan senjata yang cukup unik mendapatkan satu elimination tadi. Walaupun memang masih gagal, tapi sudah memberikan damage ke arah lawan-lawannya dengan kali 3, Cijal. Itu dia, mutan susah sekali untuk bisa dikontrol recoilnya karena benar-benar mental-mental ya. Betul. Kenapa seperti itu? Tidak apa-apa, karena tadi saya terdistract oleh Lord Agus. Lagi-lagi kita melihat kali ini Ramones lah yang mendapatkan pemain-pemain dari Void. Void ditunggu oleh Aura, ternyata yang mendapatkan NFT. Ini dia 3 tim yang warnanya oranye. 3 tim yang warnanya oranye. Oke, gue harus berputar otak dulu ya. Oh, ternyata logonya. Benar. Gitu maksudnya. Ngerti. Berarti ini menyisakan last man standing dari Void yang sedikit kesulitan juga karena satu persatu player dari Void dipotong begitu saja oleh NFT. Siapapun yang berada di bagian paling atas, ini yang akan mendapatkan advantage paling tinggi. Posisi menentukan prestasi. Tapi drone udah nice shot dari bagian lower groundnya. Bisa menumbangkan satu player dari Alter Ego. Spaoff, sang satpam zona yang dari tadi bertahan, menjegal banyak sekali pergerakan. Kali ini harus dilumpuhkan begitu saja oleh NFT. Potato pun demikian. Lagi tugas di bagian utara, di bagian tengah. Alter Ego menguasai zonanya, Sanskuy. Kita melihat tadi circle yang kelima, kalau nggak salah Alter Ego masih 0 elimination. Tapi circle yang ketujuh sudah 9 tiba-tiba. Cepat sekali elimination didapatkan oleh tim ini. Dan kita melihat 10 sudah dikumpulkan oleh pemain-pemain Alter Ego Limax. Wah gila, kejar setoran gaming Alter Ego Potato. 5 elimination dari total 10 elimination. Cocok banget menjadi satpam zona dari bagian yang paling tinggi. Dan kali ini untuk bisa kita bilang Alter Ego memiliki advantage yang paling enak ya. Karena circle-nya menuju ke arah mereka. Jangan sampai circle-nya keluar dari bukit-bukit ini. Karena pastinya itu akan menjadi sebuah atraksi berbahaya untuk Alter Ego. Harus turun loncat dari atas wing gitu kan. Namun dari Bonafide juga punya usaha yang ekstra keras, ekstra effort ditunjukkan oleh Tuyul. Tembakan melaut ke arah Aura, satu persatu ditembakin. Tapi ternyata Alter Ego again and again. What a nice shot dari Potato. Membuat siapapun yang dia lihat dari bagian atas itu dilumatkan. Ya, Alter Ego Limax tinggal ngabsen aja. Siapa yang mau maju sini, kita hadapi. Siapa yang mau maju tinggal maju aja. Pasti akan kita dapatkan eliminationnya. Itulah yang mereka alami, itulah yang mereka sedang lakukan. Karena sudah 11 total yang didapatkan oleh Alter Ego Limax. Wow, dan bouncing zone-nya keluar dari gunung. Gue mau lihat nih atraksi dari Alter Ego akan seperti apa. Karena ternyata Renalre udah smart planning. Dia punya bagi. Karena kalau misalkan pakai bagi turun dari gunung, itu lebih safety. Ya. Ada besi-besi yang melindungi badannya. Weh, itu dia. Wing, jatuh. Sangat-sangat disayangkan seorang Super Una. Sulit harusnya untuk di-revive karena dia berada di sebuah cekungan saja kali ini. Namun Drone juga sudah menunggu. Drone memiliki PR 19 meter. Ini adalah 19 meter yang tidak dekat karena dia harus turun ke area bawah harusnya. Dan juga saat dia turun pasti ketahuan oleh pemain-pemain dari tim yang berwarna kuning. Namun kita melihat juga kali ini ternyata langsung saja didapatkan oleh seorang Drone. Tinggal menunggu saja di area ini dan mendapatkan elimination. Gila, ditungguin loh oleh seorang Drone. Tiba-tiba nongol. Ada yang jatuh dari bagian atas langsung ditembakkan begitu saja.
saja dan ini membuat playzone-nya yang menyakitkan Alter Ego ternyata gagal mempertahankan posisinya karena harus terjatuh dan drone last man standing. 4 elimination udah dikantongin. Masalahnya gak punya healing doang nih. Itu adalah PR yang dimiliki oleh Drone, tapi sampai saat ini Drone masih menjadi pemain yang sangat-sangat cerdas sekali. 4 elimination sendirian menjadi bukti bahwa Drone sangat kuat sesuai dengan namanya. Dia menjadi Drone di area tersebut, namun Jaden pun dipulangkan ke arah lobby. Wah, ini adalah sebuah fenomena aneh. Ya. Aura healing. Wow. Ada aura apa yang dimiliki oleh pemain-pemain aura, tiba-tiba mereka melakukan healing, namun itulah yang memang bisa dilakukan oleh seorang Jaden. Tinggal 2 pemain lagi antara Raffi dan juga Drone. Wah, ini seru nih, 1v1 situation antara Raffi dan Drone. Dan dari Raffi akan berusaha untuk melemparkan granat demi granat. Molotov juga dilempar untuk mengecek area, jangan sampai ada Drone di depan. Dan wah, Drone punya angle shot ke arah depan, ditembakin. Miss the shot Raffi. Dapat timing dan momentum untuk bisa survive. Ini gemes banget karena menurut gue ini adalah sebuah final dash yang luar biasa. Drone harus dipaksain untuk turun. Turun tidak ya. Wing! Boom! Onyx! Mendapatkan winner chicken dinner lagi-lagi, ternyata cukup sakit, cukup perih. Landak ini, duri dari landak yang menusuk, Drone yang turun